Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 11 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, ayyuhal asatidzah wa talabah al-mukarramun wal mubarakun fi hadzal ma'had Tahfidz Al-Quran Darul Huffaz Balikpapan, Kalimantan Asy-Syarqiyah. Afrahu bi liqa'ikum fi hadzal masjid wa hadzal ma'had, wa nas'alullah ta'ala azza wa jalla an yuwaffiqana li'amalin salih wa yatawaffana ala amalin salih. Allahumma amin. في هذا الصباح أريد أن أقرأ لكم بعضا من كتاب عظمة القرآن الكريم. Pada pagi ini saya akan baca di hadapan para jamaah sekalian, terutama para santri, para asatidzah, kitab yang merupakan kitab hasil dari tulisan S3 yang berjudul Azamatul Qur'anil Karim, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mahmud bin Ahmad bin Saleh Ad-Dawsari. Wa arju minal asatidzah an yaqra'u hadzal kitab للطلبة في هذا المعهد حتى يتفقهوا عن أمر القرآن الكريم الذي يحفظونه. Saya berharap dari para asatidz di pesantren ini untuk membacakan kitab ini kepada para santri agar
mereka memahami betul apa yang dimaksud dengan Al-Quranul Karim yang mereka sehari-harinya menghafal akan Al-Quran tersebut. Karena di dalam kitab ini terdapat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Wal hafidh yahtaju ila ma'rifati ma yahfazuhu. Dan seorang yang menghafal Al-Quran, dia sangat memerlukan untuk mengetahui apa yang dia hafal. Laisa faqat hifdhan mujarradan biduni ilmin ma yahfazuhu wa biduni ma'rifatin ma yahfazuhu wa biduni basiratin ma yahfazuhu. Seorang yang menghafal Quran bukan hanya sekedar hafal, tetapi dia tidak memaklumi, memahami apa yang dia hafal. Apa itu Al-Quran? Apa asma'ul Quran? Apa mutadamminu minal Quran? Apa itu pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, isi Al-Quran, ma hiya 'azamatul Qur'anil Karim, apa itu keagungan dari Al-Quran yang mulia, wa kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita beramal, bermuamalah dengan Al-Quran. Hadhihi al-ashya labudda min at-talabah an ya'rifuha. Perkara-perkara ini wajib diketahui oleh para santri sekalian, hatta yahfazu al-Quran ala ilmin wa basirah, wa laysa hifdhan mujarradan biduni ilmin wa basirah. Sampai para santri menghafal Al-Quran di atas ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran. Lidzalika fi hadzal sabah sanadrus ba'dhan min hadzal kitab, kitab 'azamati Al-Qur'anil Karim. فنتناول في هذا الدرس أو في هذا الصباح أولا آثار السلف المبينة لعظمة فضائل القرآن الكريم, yaitu kita pada pagi ini akan membicarakan sedikit dari tata cara bermuamalah dengan Al-Quran yang mulia. Dan sebelumnya saya akan mulai dengan bab perkataan-perkataan para ulama salaf. Dan kalau saya katakan para ulama salaf, berarti mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang menjelaskan tentang agungnya keutamaan-keutamaan Al-Quran. Di Al-Quran itu mulia, kemudian keutamaan-keutamaan Al-Quran yang mulia tersebut mempunyai keagungan. Kita akan baca beberapa perkataan dari para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Di antaranya perkataan yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya As-Sunan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa min mu'addibin illa wa huwa yuhibbu an yu'ta adabuhu wa inna adaballahi al-Qur'an." Yang artinya tidak ada orang yang memberikan adab kecuali dia ingin agar adabnya
digunakan. Mengajar ingin agar ilmu yang diajarkannya diamalkan. Dan sesungguhnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan Al-Qur'an. Dari perkataan ini kita bisa ambil termasuk keagungan kemuliaan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ma'dubatullah Azza wa Jalla. Al-Qur'an adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hidangannya untuk dimakan. Sebagaimana juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, "Inna hadzal Qur'ani ma'dubatullah. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah dari hidangan-hidangan tersebut semampu kalian. Ma'dubah di sini bisa hidangan, bisa ajaran-ajaran adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah adab-adab tersebut semampu kalian. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man ahabbal Qur'ana falyabshir." Yang artinya barang siapa yang mencintai Al-Quran maka hendaklah dia bergembira. Dan perkataan para ulama salaf jika berkaitan dengan kegembiraan maka maksudnya adalah bergembiralah dia dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta Al-Quran maka bergembiralah dia. Bergembira maksudnya bergembira masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Perkataan para ulama salaf. Kemudian juga perkataan yang ketiga, yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan perkataan ini di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Dhaminallahu liman qara'a al-Qur'an la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Thumma qara'a faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Ini adalah perkataan para ulama salaf tentang keagungan kemuliaan Al-Quran. Kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat surat Thaha ayat 123. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran maka ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Perkataan yang ketiga dari para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah, turjuman Al-Quran. Habr itu artinya ahli ilmu
ulama Islam sepanjang masa. Dan turjuman artinya ahli tafsir Al-Quran. Dan bagi para santri sekalian, menjadikan sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai model, sebagai orang yang dicontoh adalah sebuah keniscayaan dan keharusan. Karena dari Abdullah bin Abbas para santri bisa belajar tentang kegigihan dalam menimba ilmu agama dan kecerdasan di dalam menimba ilmu agama. Abdullah bin Abbas setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau mengajak teman dekatnya. Kata beliau, hayya natlubu al-ilma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum katsir. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abdullah bin Abbas dengan kecerdasannya beliau berkata kepada teman dekatnya, ayo kita sekarang mencari ilmu dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan mereka itu banyak. Sekarang masih banyak. Maka ini kecerdasan Abdullah bin Abbas, bahwa para sahabat juga akan mati radhiyallahu anhu. Dan kalau mati, jika tidak diambil ilmunya akan hilang. Maka akhirnya beliau mengajak temannya untuk menimba ilmu agama. Tapi temannya tidak sampai ke situ pikirannya. Kata temannya, untuk apa kita menimba ilmu? Kita tidak akan diambil ilmunya. Masih para sahabat Nabi radhiyallahu anhu masih banyak. Akhirnya dua teman tersebut berpisah. Abdullah bin Abbas menimba ilmu agama, kemudian temannya tidak menimba ilmu agama. Waktu berlalu, matahari terbit tenggelam. Akhirnya tidak lama Abdullah bin Abbas duduk di Masjid Nabawi. Orang-orang pada mengurumuni beliau, belajar ilmu agama, bertanya tentang permasalahan agama. Kemudian temannya tadi dari luar masjid menunjuk kepada Abdullah bin Abbas, hadzal fata kana aqala minni. Pemuda itu lebih cerdas daripada aku. Tidak berapa lama dia sudah menjadi ahli ilmu. Maka belajarlah dari seorang Abdullah bin Abbas tentang kecerdasan dalam menimba ilmu agama. Saya tidak tahu berapa program di sini menghafal Quran. Kalau seandainya programnya 6 tahun, maka kalau menghafal Quran 6 tahun, kemudian tidak mutqin, itu berarti tidak cerdas. Kalian sebagai santri di pesantren tahfidz tidak seperti santri di pesantren biasa. Saya punya pesantren, tapi pesantren kami bukan pesantren tahfidz. Tapi saya mempunyai peraturan yang sudah dihafal harus itqan, harus mutqin, bisa dibawa di dalam sholat, bisa ditanya, bukan hanya sekedar setor. Ini juga pelajaran bagi para orang tua yang hadir. Kalau seandainya dapat kabar dari pesantren anaknya sudah nyetor 30 juz, alhamdulillah. Tapi itu belum cukup, terutama bagi pesantren tahfidz. Ya. Maka tanya kepada pengurus pesantrennya, yang itqannya berapa? Yang lancarnya berapa? Kalau cuma menghafal, menyetor hafalan, maka mudah. Orang di luaran sana juga nyetor hafalan.
Yang bukan ditahfidz nyetor hafalan bisa. Saya dulu nyetor hafalan 8 bulan selesai. 30 juz setor. Tapi kalau seandainya 8 bulan itu berarti satu harinya saya nyetor 2,5 lembar. 8 bulan selesai. Gampang nyetor. Yang susah murajaah. Harus duduk. Kalau berani duduk dari subuh sampai isya 30 juz. Ya. Jadi kalau seandainya orang tua mendapatkan kabar, anaknya alhamdulillah 30 juz. Apa dulu Ustaz 30 juz ini? Setor atau itqan? Karena saya sekarang berhadapan dengan pesantren tahfidz yang kalau 6 tahun enggak itqan, wah rugi. Kalau kami bukan tahfidz, kami cuma 15 juz 6 tahun, itqannya 8 juz. Berani dicoba, berani jadi imam, berani duduk. Satu kali duduk bisa 7 juz sekaligus. Berani diuji. Ya. Maka harus cerdas. 6 tahun tidak itqan, 30 juz rugi. Kalian tahfidz. Kalian bukan hanya pesantren biasa. Sepampang tuh besar banget. Pondok pesantren tahfidz. Namanya juga Darul Huffaz. Ya. Berarti ada semacam jasa yang dijual dari pesantren kepada para orang tua. Saya sering mengatakan bahwa pesantren itu jual jasa. Apa yang ditawarkan oleh pihak pesantren kepada orang tua bahkan berhak bertanya, anak saya kalau lulus di sini apa yang didapat? Dan pesantren berhak menjawab. Wajib menjawab. Ya. Maka para santri sekalian, kalian pesantren tahfidz. Kalau seandainya 6 tahun programnya kemudian tidak itqan, rugi. Sama dengan yang di luaran sana kan. Harus itqan 30 juz. Harus ada program semaan 30 juz. Karena saya dari pesantren tahfidz. Saya tahu bagaimana beratnya orang semaan. Kadang harus memerlukan 4 bulan, 5 bulan. Dan tidak cukup hanya dengan ujiannya ditanya Iqra min qawlihi ta'ala, Iqra min qawlihi ta'ala. Enggak, Iqra dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Duduk, 1 kali duduk. Enggak cukup hanya itqan dengan Iqra min qawlihi ta'ala. Hadza 'indi ma yakfi. Kalau menurut saya ini tidak cukup kalau sekelas pesantren tahfidz. Maka harus cerdas dan harus gigih. Menghafal Al-Quran tidak memerlukan kecerdasan berlebih. Menghafal Al-Quran memerlukan kegigihan setelah taufik dari Allah. Kegigihan setelah taufik dari Allah. Buktinya ada beberapa orang yang kena saraf pada otaknya. Kalau secara IQ enggak bagus, tapi dia hafal Quran. An dhahri qalbin mutqin hafalan. Padahal secara saraf otak tidak bagus. Ngomongnya saja belibet, tapi hafal Quran. Karena Allah telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah yang mengingat? Jadi permasalahannya ada pada kegigihan dan sebelumnya taufik dari Allah.
Ada perkataan yang sering mengiang-ngiang di telinga saya, perkataan Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan la sa'adata illa bi ta'atillah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wala ta'ata illa bi'aunin minallah. Tidak ada ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka minta taufik. Para santri sering-sering berdoa mengangkat tangan kepada Allah SWT. Tidak ada yang namanya, saya Ustaz IQ-nya kurang, gak mungkin bisa hafal Quran. Cuma memerlukan kegigihan yang berlebih saja. Saya beri contoh ya. Di pesantren yang saya bina sekarang, ada anak-anak yang memang kurang hafalan, menghafal tidak cepat, tetapi dia bisa. Berarti memerlukan kegigihan berlebih dibandingkan kawan-kawannya yang menghafal cepat. Semuanya sama bisa menghafal, maka harus gigih. Lihat Abdullah bin Abbas, kegigihannya bagaimana menimba ilmu agama. Ketika sudah dua orang ini berpisah, Abdullah bin Abbas sibuk menimba ilmu agama. Datang ke rumah-rumah sahabat yang memiliki hadis Rasulullah SAW. Datang satu-satu, diketok pintunya. Datangnya pas waktu lagi qailulah, siang-siang, sahabatnya lagi tidur. Kemudian beliau di pintu menunggu sahabat tersebut hanya demi satu hadis. Itu gigih. Bagi santri yang mungkin merasa dirinya hafalnya kurang, susah hafal, harus gigih lebih. Kalau seandainya yang saya beri contoh ya. Kalau seandainya yang mudah hafalannya mungkin dia menghafal dari jam sekian sampai jam sekian, maka yang susah hafalannya dia menghafal dari jam sini sampai sini. Sampainya sama, cuma startnya dia lebih dulu. Jangan disamakan. Ya, itu gigih. Bahkan sudah terbukti menghafal Al-Quran bisa dilakukan oleh orang yang 50 tahun. Para ulama banyak baru menghafal Al-Quran umur 50 tahun. Jadi nggak ada urusan faktor umur, itu nggak berlaku pada Al-Quran. Itu hanya berlaku pada orang yang malas. Ya, yang jenggotan-jenggotan, ubanan-ubanan, faktor umur nggak ada. Hanya berlaku pada orang yang malas. Ayat Al-Quran muttafaq alaih 6.000. Yang selebihnya berbeda pendapat ya, ada 6.600, 6.200, 6.300. Ikhtilaf di antara para ulama. Kalau seandainya ada orang, ya saya bagi sekarang, ada orang menghafal Al-Quran, anggap 6.200. 1 tahun berapa hari? 365 sama dengan 16 tahun, 9 17 tahun, anggap 20 tahun. Umur manusia kebanyakan 60 tahun berdasarkan hadis Rasul SAW. Saya ini sebentar lagi game over nih. Sudah 40 sekian. Umur manusia sudah 60 tahun. Kalau berarti umurnya 50 tahun, 40 tahun masih bisa jalan-jalan. 1 hari 1 ayat dia hafal. Masa nggak bisa 1 hari 1 ayat? Bisa. Nun. Nah, itu 1 hari 1 ayat. Masa nggak bisa? Cuma tidak gigih dan tidak mau mengangkat dirinya menjadi penghafal Quran. Akhirnya seadanya. Itu Abdullah bin Abbas. Para santri harus jadikan Abdullah bin Abbas itu role model. Kalau perlu berdoa kepada Allah, bagaimana sih rupanya Abdullah bin Abbas. Jangan yang hanya dikenal para pemain sepak bola, para petinju, para penyanyi, para macam-macam.
Abdullah bin Abbas itu gimana? Role model saya, fans saya ngefans sama Abdullah bin Abbas. Kegigihannya. Bayangkan Abdullah bin Abbas itu anak paman, keponakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat kedudukannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berani gigih duduk di depan pintu para sahabat, diterpa angin, diterpa debu untuk mengambil satu hadis. Gigih. Ini garis bawahi baik-baik para santri-santriku sekalian. Menghafal Al-Quran bukan hanya urusan kecerdasan. Menghafal Al-Quran urusannya adalah kegigihan setelah taufik dari Allah. Tanamkan itu dalam diri. Hingga tidak ada setelah masuk ke sini kemudian sebulan 2 bulan dikejar target langsung nyerah. Susah banget. Ulang. Gigih. Yang mudah menghafal Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Tinggal dia mengulang. Yang susah gigih sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian perkataan yang lain dari sahabat yang lain. Ini perkataan agung ya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga ahli ilmu dan masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man jama'al Qur'ana faqad hamala amran 'aziman. Laqad udrijatin nubuwah baina katifaihi ghaira annahu la yuha ilaihi. Siapa yang mengumpulkan Al-Quran pada dirinya, maka sungguh dia telah membawa perkara yang berat, perkara yang agung. Ya. Sungguh diberikan derajat kenabian di pundaknya, meskipun dia tidak diberikan wahyu oleh Allah SWT. Artinya Al-Quran itu kan wahyu. Maka siapa yang mengumpulkan Al-Quran pada dirinya, maka sungguh dia sedang membawa perkara yang besar. Ya. Ini yang keempat dari perkataan salafus saleh. Nah, tadi Ustaz Al-Fadhil membaca ayat tentang kematian. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah perkara yang kalian selalu mengingkarinya. Lari dari di rakaat yang kedua, Ustaz membawakan surat Ar-Rahman dan juga berkaitan dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Setiap yang ada di atas muka bumi akan hancur. Yang tersisa hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada bapaknya. Jadi bapaknya ini Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan bapaknya ini pernah berkata, ya laita alqa rajulan labiban yasifu lil maut. Alangkah indahnya kalau aku pernah bertemu dengan orang yang cerdas, bisa mensifati tentang kematian. Perkataan itu dikatakan oleh Amr bin As. Sang anak Abdullah mendengar. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit sekarat, maka anaknya bertanya, ya abati, wahai bapakku, qulta ya laiti
ya laitani alqa rajulan labiban yasifu li ilmu. Engkau pernah berkata bahwasanya aku ingin bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa menceritakan kepadaku tentang kematian. Engkau sekarang dalam keadaan sekarat. Sif lana al-maut. Beritahukan kepada kami kematian. Maka kata Amr ibn As radhiyallahu anhu, ka'anna jambayya fi takh. Ini sakaratul maut yang dibacakan oleh Al-Ustaz tadi ayatnya. Keadaan sakaratul maut, yaitu keadaan sekarat saat mau mati, kata Amr bin As radhiyallahu anhu, seakan-akan tubuhku di dalam tempat yang sempit, wala ka'anni atanaffasu min sammi ibrah, dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Sekarang bernafaslah yang panjang, sebelum kita semua merasakan bagaimana bernafas dari lubang jarum. Wala ka'anna rusna syauqin yushaku min qadami ila hamati, dan seakan-akan batang berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai ke kepala. Itu rasa sekarang yang ayatnya dibaca oleh Ustaz dan ditafsiri oleh Amr ibn As radhiyallahu anhu yang bercerita tentang agungnya Al-Quran. Al-Quran itu orang yang diberikan padanya Al-Quran, menghafal Quran, sibuk dengan Al-Quran, seakan-akan dia diberikan ke derajat kenabian, cuma dia bukan wahyu saja. Hati-hati kepada menghafal Quran. Kalian sudah memilih jalan ini, harus istiqamah. Saya banyak mendapati curhatan dari para penghafal Quran. Sudah dapat sanad, penghafal Quran masih sibuk dengan musik. Ngajar orang. Hati-hati, penghafal Quran suka nonton film di bioskop. Makanya saya katakan, baca kitab ini baik-baik. Karena bukan ukurannya hanya menghafal, tetapi memahami apa yang dihafal. Kalau ukurannya hanya menghafal, maka kaum Khawarij banyak menghafal. Kemudian perkataan yang kelima dikatakan oleh Khaythamah bin Abdurrahman. Perkataan ini dari Sulaiman bin Mihran al-A'mash rahimahullah, meriwayatkan dari Khaythamah bin Abdurrahman. Marrat imra'atun bi Isa bin Maryam alaihi salam faqalat tuba li hijrin hamalaka wa li thadin rada'ta minhu. فقال عيسى بن مريم صلوات الله عليه طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Fadhailul Quran wa Tilawatuhu yang ditulis oleh Ar-Razi, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Khaythamah bin Abdurrahman bercerita, seorang perempuan melewati Isa bin Maryam alaihi assalam. Kemudian perempuan itu berkata, tuba, alangkah baiknya, li hijrin hamalaka, alangkah baiknya sebuah tempat yang sudah menghamili engkau, artinya mengandung engkau, wahai Isa. Ini ada Isa bin Maryam, ada seorang perempuan lewat, kemudian mengatakan, indahnya ibumu yang sudah mengandungmu, berkata seperti itu. Indahnya payudara ibumu yang sudah menyusuimu, wahai Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, tuba liman qara'al Qur'an tsumma 'amila bihi. Lebih baik lagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan para salafus saleh, dan biasa mereka mendapatkan riwayat seperti ini dari kitab-kitab yang terdahulu.
Ini menunjukkan bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam iri dengan kalian para penghafal Quran. Jangankan manusia biasa, para nabi iri dengan penghafal Quran. Ya. Kemudian perkataan yang keenam, perkataan yang disebutkan di dalam kitab Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Perkataan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. In istata'ta an tataqarraba ila Allah fa innaka la tataqarrab ilaihi bi syai' ahabba ilaihi min kalami. Jika engkau sanggup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau tidak bisa mendekatkan diri dengan sesuatu yang paling Allah cintai dibandingkan membaca Al-Quran. Saya ulangi, jika engkau sanggup, silahkan dekatkan diri kepada Allah dengan semampu engkau, dan engkau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan semampumu, yang paling dicintai oleh Allah kecuali dengan membaca Al-Quran. Artinya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa dekat dengan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Maka saya nasihatkan, dulu saya di pesantren tahfidz itu pesantren tradisional. Kita bisa bergaul dengan orang kampung. Di depan pesantren itu ada rumah. Kerjaannya si bapak itu membaca jualan. Jadi dia mencari ma'isyah, rezekinya jualan minyak tanah, minyak gas kata orang Banten, minyak tanah. Karena ini biasa masih pakai minyak tanah. Jarang orang dulu memakai gas, minyak tanah. Pagi saya perhatikan beliau pagi jam 10, jam 9 sudah keluar jualan, nanti pulang zuhur sholat, kemudian jualan lagi sampai asar. Asar pasti berhenti, mau terjual nggak terjual pasti berhenti. Setelah asar mengerjakan aktivitas di rumah. Setelah maghrib, setiap maghrib baca Quran. Saya tanya, Pak, sudah berapa kali hantam? Beliau mengatakan, dengan cara saya seperti ini, terkadang saya bisa hantam per pekan sekali. Nah, ini untuk orang-orang yang umum, bukan penghafal Quran, maka batasan maksimal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk menghatamkannya bisa 3 hari, bisa 7 hari. Batasan yang umum Rasulullah SAW memberikannya kepada Abdullah bin Amr bin As yang kita baca tadi perkataannya adalah 1 bulan. Maka semestinya hatamkan Al-Quran per bulan sekali. Jadikan Al-Quran sebagai wiridan kita daripada ngecek handphone setiap malam sampai terlalu malam. Maka lebih baik baca Quran sampai dia bisa hatam sebulan sekali. Kenapa? Karena dia adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Apalagi para penghafal Quran nanti dekat bulan Ramadan. Rugi kalau antum yang lancar baca Quran cuma hatam sekali. Saya tahaddusan bin ni'mah. Anak saya waktu itu umur setelah SD atau kelas 5 SD, berarti sekitar umur 11 tahun. Hatam Quran 3 kali dalam bulan Ramadan. Rugi kalau seandainya antum santri hatam Quran cuma sekali. Nah, ngapain?
Padahal dia adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebentar lagi Ramadan kan? 2 bulan lagi Ramadan. Harus ada tekad. Para sahabat dahulu, Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan per 7 hari. Kalau sudah masuk per 3 hari. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau menghatamkannya per hari. Allah. Mungkin itu? Mungkin. Itu bukan suatu cerita dongeng, film-film orang-orang barat. Mungkin bagi yang paham betul kedudukan dan keagungan Al-Quran. Maka saya nasihatkan yang tidak pernah baca Al-Quran, bahkan yang belum lancar, yang hadir di sini belum lancar. 2 bulan ini lancar. Niatkan untuk khatam Quran. Semoga Allah memudahkan. Lancar. Kalau santri sudah lancar nih. Sekarang berarti beda levelnya. Kalau cuma sudah santri, cuma levelnya cuma 1 kali hatam, santri apa? Al-Quran, Ramadan, syahrul Quran. Kemudian yang bukan santri jangan nyari-nyari alasan. Ustaz, mana yang paling utama di dalam bulan Ramadan? Menghatamkan Al-Quran banyak-banyak atau mempelajari 1 ayat tapi paham tafsirnya? Itu hatamnya enggak, pahamnya enggak. Itu hanya alasan orang-orang yang pemalas. Niatkan dari sekarang, saya harus hatam per bulan. Salah kenal, iya, saya membaca, saya hatamkan per bulan. Ya. Karena dia ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini jamnya menipu saya. Saya kira dari tadi jam 6, subhanallah. Ternyata 6:30. Baik. Nah, ini terakhir. Yang keberapa? Yang ke-7. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani. Dan jujur beberapa hari ini saya lagi ngulik-ngulik, ada sebuah channel di YouTube. Di sana para santri menghafal Quran, bahkan menghafal kutubus sittah, 6 kitab hadis, bahkan menghafal kutubut tis'ah, 9 kitab hadis, bahkan menghafal 18 kutub al-hadis. Subhanallah, ada orang begitu. Pengen rasanya anak-anak kita seperti itu. Gak apa-apa gak dapat ijazah SD, TK, SD, SMP, bodoh amat. Maka saya nasihatkan kepada para santri, jangan terlalu berpikir ijazah. Al-Quranmu lebih daripada ijazah. Ijazah sekarang bisa ikut paket, gampang. Para orang tua juga begitu. Saya nasihatkan, jangan terfokus dengan ijazah. Hafalan Al-Quran anakmu lebih dahsyat dibandingkan ijazah. Lihat sekarang, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur, fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu." Siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah dirinya. Jika dia mencintai Al-Quran, pasti dia mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada inti kajian saya. Itu tadi muqaddimah, pendahuluan.
Kajian saya berjudul Indahnya Bergaul dengan Al-Quran. Pergaulan kita sebagai hamba Allah dengan Al-Quran ada 5 minimal. Yang pertama, istima'ul Quran, mendengar dengan seksama bacaan-bacaan Al-Quran. Ini bergaul dengan Al-Quran yang pertama. Yang didengar hanya Quran, di mobil hanya Quran, di kamar hanya Quran. Istima'ul Quran. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi berusaha untuk memahami apa yang didengar. Berusaha untuk memahami apa yang didengar. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, baik itu ilmu tajwidnya, baik itu ilmu qiraatnya, atau ilmu tafsirnya. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Itu interaksi yang kedua. Interaksi yang ketiga, membaca Al-Quran, yang kita bicarakan dari tadi. Membaca Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Ini 5 pergaulan manusia dengan Al-Quran. Dan 5-limanya ini mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Contoh, pergaulan yang pertama yaitu istima'ul Quran. Apa yang dimaksud dengan istima'ul Quran? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan istima'lah kepadanya dan insatlah. Saya tidak menerjemahkan dulu. Istima'lah kepadanya dan insatlah agar kalian mendapatkan rahmat. Sebelumnya saya ingin sedikit masalah fikih. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata terhadap ayat ini bahwa ijma' para ulama, ayat ini yang dimaksud adalah saat sholat. Oleh karena itu, makmum jika imamnya membaca dengan suara yang keras, maka makmum mendengarkannya. Nah, ayatnya berbunyi seperti jika dibacakan, maksudnya saat sholat. Fastami'u lahu, maka istima'lah kepada bacaannya dan amsitlah kepada bacaannya, tidak juga membaca. Ini pendapat yang lebih kuat, makmum jika imam membaca dengan suara yang keras, maka tidak perlu dia membaca. Bahkan sampai surat Al-Fatihah tidak perlu dia membaca. Ini pendapat yang kita kuatkan berdasarkan penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan istima' dan insat? Fastami'u lahu wa ansitu. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wal farqu bainal istima'i wal insat anna al insata fi adh-dhahir bi tarki at-tahadduth wal awil ishtighal bima yashghaluhu an istima'ihi wa amma al istima' lahu fa huwa an yulqi sam'ahu wa yuhdira qalbahu wa yatadabbaru ma yasma'. Yang namanya perbedaan antara istima' dengan insat, maka insat adalah dalam perkara lahiriah. Dia tidak bergerak, tidak menoleh, tidak berbicara, kecuali memperhatikan apa yang dibacakan dari Al-Quran. Fastami'u. Makanya kan ada imam kalau naik ke atas mimbar, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah, tidak bergerak,
kecuali fokus untuk mendengarkan. Itu namanya insat. Perkara yang berkaitan dengan lahiriah. Dan istima' adalah meletakkan pendengarannya baik-baik, menghadirkan maknanya dalam hati dan memahami apa yang dia dengar. Jadi perkara yang berkaitan dengan batin, itu namanya istima'. Maka orang yang mendengar sambil memahaminya, tidak bergerak kecuali untuk memahaminya, maka pada saat itu dia la'allakum turhamun. Semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan dari Imam Al-Laits bin Sa'd rahimahullah. Beliau mengatakan, "Marrahmatu ila ahadin bi asra'a minha ila mustami'il Qur'an." Tidak pernah rahmat Allah lebih cepat menghampiri seseorang dibandingkan orang yang mustami' Al-Quran. Apa tadi istima'? Menghadirkan hati, memahami apa yang didengar. Ya, Ustaz, kalau begitu kita lewat masjid sedang di setel bacaan Al-Quran, apakah diam kita di tengah jalan? Maka jawabannya tidak. Karena ayatnya berbunyi wa idza quri'a, dibacakan kepadamu. Saat dibacakan maka diamlah. Ya, ketika pengajian tidak tidur, tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Kemudian kata Imam Laits bin Sa'd rahimahullah, liqaulihi jalla dzikruhu, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama sambil memahaminya, wa ansitu, dan diamlah tidak bergerak kecuali untuk mendengarkannya, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Kata Imam Laits bin Sa'd, la'alla minallahi wajibah. La'alla apabila itu datang dari Allah, la'allakum, agar kalian dirahmati, maka pasti dirahmati. Kalau itu berasal dari Allah, pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bergaul yang pertama, mendengarkan Al-Qur'an. Apalagi kita di zaman sekarang, zaman yang susah untuk dibendung, musik, nyanyian di mana-mana. Ya, bahkan kadang-kadang dibaluti dengan nyanyian religi, musik Islami, dangdutan Islami, salawatan plus dangdut Islami. Ini nggak ada semua dalam syariat Islam. Saya satu saja menyebutkan itu. Keutamaan bergaul yang pertama dengan Al-Quran yaitu istima'. Sebenarnya masih banyak yang lain, ada 4. Saya sebutkan poinnya, tidak perlu untuk dalil-dalilnya. Yaitu yang kedua, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang istima'ul Quran. Yang ketiga, hatinya senantiasa khusyuk. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan selain Al-Quran, dan dia nyaman tapi tidak bahagia. Seperti orang diluaskan rezekinya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, anak, istri yang cantik dan bagus-bagus rupa, tapi ternyata itu tidak membuat dia bahagia. Karena kebahagiaan bukan urusan lahiriah, bagian urusan hati. Kemudian akhirnya dia mencari kebahagiaannya sendiri, ke puncak gunung es, kemudian ke ujung pantai, kemudian naik gedung yang paling tinggi, hanya sekedar I find a happiness, saya mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan ada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran bahagia, mendengarkan Al-Quran bahagia. Ini para ikhwan. Kemudian yang keempat yaitu
Mendengarkan Al-Quran menambah keimanan. Baik. Sekarang interaksi Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran yang kedua adalah dengan mempelajari dan mengajarkannya. Mempelajari dan mengajarkannya. Apa keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang pertama saya ingin bercerita dulu. Ini para santri agar semangat fokus di dalam Al-Quran. Ketika Anda sudah menjadi santri selesai, kemudian menjadi guru, fokuslah dengan Al-Quran. Jangan tertipu dengan dunia. Ya, ambillah secukupnya dunia hanya untuk sekedar hidup. Fokuslah dengan Al-Quran. Lihat ada cerita-cerita dari para sahabat, para ulama terdahulu. Ya, di antaranya yaitu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi, beliau dari mulai zaman Utsman bin Affan sampai zaman Hajjaj bin Yusuf, itu sekitar 60 tahun. Kerjanya cuma ngajari Quran 60 tahun. Kalau di kita mungkin cuma jadi guru di pesantren tahfidz, cuma jadi guru di TPA Al-Quran 60 tahun. Ketika ditanya, "Ma ajlasaka?" Apa yang menyebabkan engkau duduk selama ini? Maka beliau menjawab, "Hadzal hadis allazi ajlasani." Hadis ini yang membuat aku duduk selama ini. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an." Manusia paling terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Ini satu keutamaan dari bergaul. Yang kedua, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Keutamaan yang lain banyak. Di antaranya adalah orang yang belajar Al-Quran mengajarkannya, dia mendapatkan lebih baik daripada harta-harta yang tersimpan dari dunia. Kemudian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang membaca Al-Quran dari orang yang sudah dia ajarkan. Guru pertama saya, guru di kampung, saya pakai alifan dulu, tidak pakai iqra. Namanya yang kita biasa panggil Abah Usuk. Subhanallah, saya berpikir berapa banyak Abah Usuk tersebut mendapatkan pahala. Setiap kali kita baca Quran, beliau mendapatkan pahala. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran yang pertama kali mengajarkan adalah beliau. Sebanyak pahala umat Islam, sebanyak itu pula pahala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dibaca oleh seluruh umat Islam, dari mulai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai terakhir nantinya kelak di hari kiamat, maka pahalanya mengalir seluruhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para santri tidak perlu Anda, saya nanti Ustaz mau jadi tentara, polisi, dokter. Sudah jadi santri, habis itu jadi ustaz. Dedikasikan hidupmu di situ. Kalau mau jadi dokter, mendingan keluar aja sekarang. Kenapa? Karena sayang Qur'anmu. Kok bisa begitu, Ustaz? Kan dokter hafal Quran bagus. Maka jawabannya, kita sekarang perlu para ustaz, para pendakwah. Ini ustaz, coba tanya aja ustaz, berapa sulit untuk mencari guru, betul kan? Berapa sulit? Gara-gara santrinya
jadi pedagang, jadi politikus, jadi hal-hal yang umum. Tetaplah fokus di dalam Quran. Apa saja yang berkaitan dengan Quran tetaplah fokus di sana. Ini saran, bukan haram untuk para santri jadi yang umum. Ini saran. Saya pernah ketemu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru besar akidah kita di Masjid Nabawi. Beliau saya curhati, Syekh, saya mau dagang, boleh nggak? Saya punya pesantren tapi saya dagang. Maka beliau katakan, merasa cukuplah dengan pemberian Allah dan tetapkan dirimu di jalan ilmu, amal, dan dakwah. Saya pernah punya murid sampai S3, kemudian dia pulang, akhirnya sibuk berdagang. Itu min wajhi shima min simati talibil ilm. Akhirnya saya tidak melihat dari wajahnya raut wajah penuntut ilmu. Dari pembicaraannya hanya untung laba berapa. Adalah doktor di Universitas Islam, hilang keberkahan ilmu. Maka saya nasihatkan para santri, dedikasikan dirimu dari sekarang. Saya hanya ingin di jalan agama. Jadi santri, jadi ustaz, jadi pendakwah, selesai. Itulah hidup mati saya. Rizki Allah Subhanahu wa taala menanggung. Allah Subhanahu wa taala menanggung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hubungan atau bergaul seseorang dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya. Wah, ini kalau sudah urusan membaca, dia bagaikan perniagaan yang tidak pernah rugi. Tijaratun lan tabur. Perniagaan tidak pernah rugi. Baca Al-Quran itu seperti itu. Perumpamaan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Perniagaan yang tidak pernah rugi, yang membaca Al-Quran. Kan orang kalau usaha ada untung ada rugi. Minimal lek-lekan, paham? Lek-lekan. Lek-lekan itu sama gitu. Ya. Tapi orang baca Al-Quran berdagangnya tidak pernah rugi. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang hal ini. Dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan dari apa yang kami berikan rezeki kepadanya, baik secara rahasia atau terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Kenapa membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini, ayat Fatir ayat 29, hadhihi hiya ayatul qurra al-amilin al-alimin. Ini adalah ayat ahli baca Quran yang suka membacanya dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Dia seperti perniagaan yang tidak pernah rugi. Bagaimana perniagaan yang tidak pernah rugi dari membaca Al-Quran? Lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun wa harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa saja yang baca Al-Quran, membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 hasanah, pahalanya 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim, alif 3 huruf, lam alif lam mim
satu huruf bukan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim saja dia akan mendapatkan 30 hasanah, 30 pahala. Dari sini orang yang membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal hasanah akan menghapuskan dosa-dosa. Dari sini pembacaan Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Saya ulangi ya, satu huruf dinilai 10 hasanah. Dari sini membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak merugi. Kemudian hasanah-hasanah ini menghapuskan dosa. Dari sini juga membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Paham maksud saya? Ya, satu huruf membaca Al-Quran mendapatkan 10 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 hasanah. Hasanah-hasanah ini tidak hanya sampai di sini saja, menghapuskan dosa-dosa. Makanya dia perniagaan yang tidak pernah merugi. Kemudian saya sebutkan poin-poin yang lain. Membaca Al-Quran menurunkan sakinah, ketenangan hati, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baca aja Al-Quran. Ya. Dan membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan hati yang biasa sedih, gundah gulana, resah, terutama perkara-perkara dunia. Sekarang Covid-19, susah nyari duit. Ya. Susah nyari pekerjaan, baca Quran. Saat sedih, bukan berarti kemudian tidak bekerja, enggak. Saat sedih baca Quran, saat sempit baca Quran. Setelah tenang, silakan usaha. Was-was, baca Quran. Sekarang lagi zaman orang sakit OCD, ya. Orang yang sering diberikan bisikan oleh syaitan untuk mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh dan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Misalkan, kamu jangan ke Darul Hufaz. Nanti ada pembunuh di situ. Nanti ada. Jadi dia dibisik, namanya penyakit OCD. Bahasa kerennya obsessive compulsive disorder. Selalu, dan kadang-kadang kalau wudu sampai 20 kali karena merasa belum sempurna. Pada saat itu obatnya Quran. Baca Al-Quran karena dia mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dia diiringi oleh para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Diri oleh para manusia, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian pembacaan Al-Quran akan menjadi mahkota bagi orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang membaca Al-Quran lancar atau tidak lancar, semuanya baik. Yang terbata-bata, semuanya baik. Ini bagi bapak-bapak yang hadir, yang sudah malas belajar Al-Quran meskipun tidak lancar, ya, dengan dalih kayaknya sudah takdirnya Ustaz. Nah, ini tidak benar. Ya. Orang yang lancar tidak lancar baca Al-Quran maka dia dapat kebaikan. Dalilnya saya tidak cukup untuk bacakannya. Baik, yang keempat, bergaul dengan Al-Quran yang keempat adalah menghafalnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para santri sekarang. Ini ingat baik-baik keutamaan menghafal Al-Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran mencontoh Nabi, mencontoh para sahabat dan para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'un tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaan menghafal Al-Quran? Tingginya derajat orang yang menghafal Quran dalam surga. Masuk surga pasti orang yang menghafal Quran, asalkan tidak melakukan kesyirikan. Masuk surga pasti. Dan ditambah dengan tingginya derajat orang yang menghafal Quran.
Kalau ingin tahu derajat Al-Quran, derajat surga, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ardh. Di antara satu tingkatan dengan satu tingkatan itu seperti antara bumi dan langit. Langit bukan yang kita lihat sekarang mendung ini, bukan. Itu hanya batas pandangan mata kita yang sangat terbatas. Kita ini di bumi, kemudian di atasnya ada langit. Di luar bumi ada kumpulan-kumpulan planet. Ada Saturnus, ada macam-macam kumpulan-kumpulan planet. Berkumpul dalam satu galaksi disebut Bima Sakti atau Milky Way. Entah itu langit yang dimaksud oleh Allah, Allahu a'lam. Itu saja sudah jauh sekali. Orang sekarang mau pergi ke Mars, itu saja sudah jauh sekali dari dunia, dari bumi kita ini. Apalagi berbicara tentang galaksi Bima Sakti. Seperti galaksi Bima Sakti ini miliaran jumlahnya. Apakah itu langit yang disebutkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Jaraknya antara bumi dan langit. Tingkatan surga. Nah, berarti orang yang naik derajatnya itu berarti sangat tinggi sekali. Dan didapatkan salah satunya amalannya adalah menghafal Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada sahibul Quran. Para ulama membicarakan siapa itu sahibul Quran. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mutaakhir dari mazhab Syafi'i, al-khabarul madhkur khasun biman yahfazul Quran an dhahri qalbin, la biman yaqra'u bil mushaf. Saya artikan dulu ya. Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah kelak di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terakhir sesuai dengan bacaanmu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama terakhir dari golongan ulama terakhir mazhab Syafi'i, bahwasanya kabar yang disebutkan dalam hadis tersebut khusus bagi siapa yang menghafal Al-Quran tanpa membacanya dari mushaf. Ya, karena itu yang membedakan antara penghafal dengan yang tidak. Ini menunjukkan bagaimana tingginya orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya tidak sebutkan dalilnya, yaitu akan dipakaikan tajul karamah, yaitu mahkota kehormatan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat yang mulia-mulia di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang menghafal Quran didahulukan di dunia dan di akhirat. Orang yang mati syahid saat peperangan Uhud, yang didahulukan masuk ke dalam liang lahat yang paling banyak hafalannya. Saat mati, saat hidup. Saat hidup orang yang menghafal Quran pasti dia di depan menjadi imam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang menghafal Al-Quran didahulukan di dalam dimintai pendapat saat musyawarah. Didahulukan di dalam dimintai saat mendapat musyawarah. Kemudian orang yang menghafal Quran, dia adalah orang yang very very important person di sisi Allah, VIP, ahlullah wa khasatu. Orang yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Terakhir, bergaul dengan Al-Quran yang kelima adalah dengan mengamalkan Al-Quran tersebut. Mengamalkan Al-Quran tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan orang yang mengamalkan Al-Qur'an, yaitu mengamalkan Al-Qur'an adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maksudnya adalah beliau mengamalkan apa yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menjauhi apa yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tal bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlahu alladziina kanu ya'maluna bih." Akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an yang mengamalkannya. Artinya ini, Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang dekat dengannya asalkan orang yang dekat ini mengamalkan Al-Quran tersebut. Apa maksudnya? Al-Quran nanti datang kepada dia, "Ya Allah, ini orang saat di dunia sering membacaku. Aku tahan tidurnya di malam hari karena membacaku. Maka ampuni dia." Siapa yang dimintai oleh Al-Quran permintaan ampunan kepada Allah untuk orang ini? Siapa orang ini? Orang ini alladzina kanu ya'maluna bih, orang-orang yang mengamalkannya. Ini keutamaan orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian keutamaan orang yang mengamalkan Al-Qur'an berarti mengerjakan wasiat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena para sahabat yatawasawna bil amali bil Qur'an. Lihat perkataan Umar bin Khattab, "La yaghrurkum man qara'a al-Qur'an, innama huwa kalamun natakallamu bih, walakin yanzuru man ya'malu bih." Jangan tertipu dengan orang yang banyak hafalannya, karena semua orang bisa berbicara dengan hafalannya tersebut. Tetapi perhatikan siapa yang mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Makanya saya nasihatkan kepada para santri, jika Anda sudah selesai menghafal Quran, bekali diri dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab kepintarannya ada 4. Maharatul kalam, pintar berbicara dengan bahasa Arab. Maharatul istima', pintar mendengar. Orang ngomong pakai bahasa Arab kita paham. Maharatul kitabah, menulis, bisa menulis dengan bahasa Arab. Maharatul qiraah, pintar membaca buku berbahasa Arab. Itu 4 kepintaran dalam bahasa Arab. Saya nasihatkan para santri, di samping Anda menghafal Quran, maka pelajari bahasa Arab dengan semaksimal mungkin, karena itu kunci. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau pernah mengatakan kepada saya, "Miftahul Islam al-lughatul Arabiyyah." Kunci Islam bahasa Arab. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu." Belajarlah. Jika kalian sudah belajar, amalkan. Itu yang paling utama. Kemudian keutamaan dari menghafalkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran adalah orang tersebut akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 155. "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini adalah kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan, yang penuh dengan berkah, maka ikutilah dan bertakwalah agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Surat Al-A'raf ayat 157.
Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi anzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an dan membelanya, menolongnya dan mengikuti cahaya. Ya, mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran yang keempat yaitu menghapuskan dosa dan memperbaiki keadaan. Surat Muhammad ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Orang-orang yang beriman, beramal saleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dia benar dari Tuhannya, meyakini bahwa Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, ini beberapa poin tentang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Itulah 5 pergaulan manusia muslim dengan Al-Quran. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.